memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Saini Khairunisa. Saya Cynthia Lestari. Saya Sri Kawati Padang. Saya Ucipan Nerangan Harahap. Saya Emrian Setiawan. Saya Cynthia. Saya Dika Adila Manurung. Kami mahasiswa jurusan Aquakultur dari Fakultas Pertanian Universitas Malik Saleh semester 3 tahun 2021. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa jurusan Aquakultur Fakultas Pertanian Universitas Malik Saleh ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Apakah bisa Pak? Bisa. Oke. Di sini saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Pak. Saya Saini Khairunisa. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Bahri ML Syam. Syamsi Bahri M. Ali. ML. Di sini saya mau wawancara Bapak. Untuk budidaya di sini budidaya apa ya Pak? Super intensif. Super intensif. Biota yang dibudidayakan apa Pak? Udang panang. Udang panang. Biasanya kalau dari pertama tebar sampai panen itu berapa lama Pak? 4 bulan rata-rata. Di sini saya mau tanya tentang kualitas airnya. Kecerahan airnya gimana Pak? Itu kita bawa ke lab. Labnya di mana Pak? Labnya di Biren. Di Biren. Hasil dari laboratoriumnya berapa lama keluar dia Pak? 1 hari ya. 1 hari sudah keluar. Terus warna airnya bagaimana Pak? Warna apa? Warnanya agak ke kuning-kuningan. Hijau kekuningan ya Pak ya? Iya. Yang perkenalkan Pak, saya Sri Kawati Padang. Saya di sini kira-kira berapa Pak yang pengaruh terhadap air? Rata-rata di atas 4. Ada nggak Pak gitu kadang yang di bawah 4? Malam hari turunnya. Itu berpengaruh nggak Pak sama udang yang akan dibudidaya? Pengaruhnya tergantung berapa banyak udang yang kita tebar. Makin banyak kita tebar, makin banyak kita kebutuhan oksigen. Terus pH yang bagus Pak? pH yang bagus di atas 7, 7,5 sampai 8,5. Pernah nggak Pak di bawah 7 pH-nya gitu? Bisa jadi tergantung bagaimana kita buat keadaan kolam itu. Jadi biasanya kalau hari hujan terus menerus itu pH-nya akan turun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yang baik dalam melaksanakan budidaya udang panang. Itu rata-rata antara 28 sampai 37. Kalau salinitas berapa Pak yang baik itu? Salinitas itu di atas 5. Ya, sampai 18. Nama saya Rian Hendriawan Pak. Di sini saya akan menanya tentang amonia di kolam
udang ini Pak. Iya. Jadi bagaimana amonia? Jadi amonia itu dampaknya dari kotoran udang. Kotoran udang itu menyebabkan amoniaknya naik. Jadi kalau pakan yang tidak termakan itu nitrit yang naik. Jadi untuk antisipasi kedua masalah ini, kita pakan itu jangan kita paksa supaya nitritnya tidak naik. Sedangkan amonia itu setiap hari kita ganti air untuk mengurangi amonia. Jadi persoalan mendasar dalam hal budidaya udang ini, dua kendala itulah amonia dan nitrit. Kenapa muncul amonia? Karena ada kotoran udang. Kenapa muncul nitrit? Karena pakan yang tidak termakan. Ini yang harus dihindari dalam budidaya udang. Itu dua racun yang mematikan udang. Dan Pak, nama saya Dinda Adila Manurung. Saya ingin bertanya Pak, berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengeringan tambak selama satu siklus budidaya itu Pak? Tergantung masing-masing pemilik tambak. Kalau saya begitu panen, kasih bersih, jalan terus, tidak ada pengeringan. Karena kita sekarang dengan teknologi itu punya obat untuk mencegah penyakit. Jadi tidak perlu dijemur, tidak perlu ditunggu-tunggu, kasih bersih terus kotorannya, tebar terus kapur, masukkan air, kasih kaporit, kasih nupak, kasih kupri sulfat. Jadi perjalanan dari awal tambak itu sudah dikasih bersih kotoran tadi, sudah kasih bersih, tebar kapur. Tebar kapur. Kalau sebesar-besar ini tambak itu sekitar 2-3 ton kapur hidralin dicampur dengan dolomit. Setelah ditebar kapur, dikasih masuk air kira-kira 20 cm rata-rata permukaannya, dikasih kaporit. Itu sekitar di atas 20 ppm sampai 30 ppm. Dikasih kaporit. Dan itu dimasukkan lagi nufak. Nufak ini untuk membasmi darah putih. Setelahnya besoknya dikasih kupri untuk mencegah lumut berkembang. Itu dikasih masuk terus airnya sampai ketinggian 50 cm, dikasih samponi. Samponi ini tujuannya untuk membasmi binatang-binatang yang berdarah merah. Setelah dikasih samponi, dipersiapkan untuk membuat fermentasi. Fermentasi ini untuk menumbuhkan plankton. Fermentasi ini dibuat antara lain dedak, molase, super NB, sama ragi. Itu dicampur di dalam air, ditutup dengan plastik supaya dia tidak bercampur dengan udara, sekitar 3 hari 3 malam. Itu baru ditebarkan fermentasinya. Setelah ditebarkan fermentasi, itu kedepannya dibantu dengan kapur omya untuk menetralkan seluruh bahan-bahan kimia yang ada di dalam tambak. Omya. Itu dibantu kira-kira beberapa kilo
pupuk NPK. Itu pun kalau mau kita masih sanksi 10 hari itu, hari ke-9 itu kita bawa airnya ke lab untuk diperiksa seluruh bahan yang ideal untuk tebar benur. Kalau dikatakan oleh lab itu sudah oke, berarti kita bisa tebar benur. Kalau belum, berarti kita bisa jadi itu racun tadi antara Kaporit, Nufex itu membunuh semua tadi. Artinya belum netral. Bisa jadi lebih 10 hari. Yang biasa saya lakukan itu tidak lebih dari 10 hari. Karena racun yang mematikan tadi Kaporit dengan Nufex sama Spree itu membunuh seluruh baik bakteri, baik binatang-binatang, darah putih dalamnya. Makanya ditunggu dulu minimal 10 hari baru bisa ditebar. Nah, itulah kira-kira perjalanan dari awal sampai tebar benur. Pak, setelah pengeringan tambak, apakah ada lagi kegiatan yang dilakukan atau langsung diselesaikan? Istilah pengiringan tadi kan pembersihan kotoran udang tadi sudah disedot semua, sudah dibuang, itu tebar terus kapur. Kita enggak, kalau saya tidak ada jemur tunggu 1 bulan atau seminggu, nggak ada, langsung jalan terus. Karena kita sudah antisipasi tadi ada Kaporit ini kan segala macam semua akan, jangankan binatang, besi aja hancur. Kaporit ini kan tajam. Nanti ditambah Nufex untuk darah merah. Ada binatang kepiting, kerang-kerang itu darah putih itu mati. Untuk darah merah kita kasih samponi. Semua binatang-binatang tadi mati. Jadi tidak perlu lagi kita harus tunggu kering. Karena sekarang itu kan dengan teknologi sekarang itu semua itu bahan untuk mencegah itu sudah ada. Kenapa kita harus tunggu lagi 1 bulan atau beberapa hari? Jadi begitu panen kasih bersih, jalankan terus lagi. Jadi non-stop. Itu Pak, pembuangan limbahnya itu kemana? Ke sungai. Tapi ke depan mungkin kalau itu keluar peraturan, kita harus buat tandon. Jadi limbahnya itu tidak boleh lagi buang ke sungai. Kalau di Aceh Barat itu sudah ada aturan pemerintah daerah setempat itu seluruh tambak itu harus dibuang ke tandon limbah. Jadi dinetralkan lagi dengan bahan-bahan kimianya apa, baru dibuang ke laut. Kita di sini belum jalan. Jadi setelah ada peraturan baru dibuat itu. Di Aceh Barat itu karena satu toki-toki itu kan satu toki itu bisa tambahnya itu 10 hektar lebih. Jadi limbah pakannya itu cukup banyak. Kayak orang tua harus buat tandon. Kita ini kan masih kecil-kecil. Saya Anis Marsela, saya ingin menanyakan kepada Bapak, apa penyebab pencemaran air di kolam dan bagaimana cara mengatasinya? Pencemaran air itu tadi kan sudah saya kasih tahu bahwa itu dari pakan kotoran udang itu menimbulkan amonia. Kotoran udang itu menimbulkan amonia. Pakan yang tidak termakan itu menimbulkan nitrit. Makanya pakan itu harus ada aturan kita berikan. 1 ekor udang itu 1 hari berapa gram dari kecil sampai besar. Jadi dia ada rumusnya, sudah ada aturannya. 1 ekor udang itu hari pertama berapa kilo, jadi ada standar ya, dari 0,03 gram itu sampai nanti 1 gram. Jadi makin besar udang itu makin banyak kebutuhan pakannya, makin banyak limbah yang akan dihasilkan. Untuk mencegah tadi limbah tadi, ada yang disimpon, istilahnya disedot. Nah, kalau saya air aja saya buang, air aja, saya ganti air seterusnya, ganti air. Kenapa saya bilang ganti air? Karena orang lab itu tidak membutuhkan kotoran udang.
Kalau kita bilang udang saya sakit, Anda bawa air. Dokter orang bilang biar di dalam tambak. Selagi kita ganti air, insya Allah udang sehat. Jadi kebutuhan air itu cukup banyak, tergantung berapa banyak yang kita tebar udang di dalam tambak. Jadi makin banyak udang, makin banyak penggantian air. Jadi kalau untuk sukses kita budidaya udang itu, kita ada sumber air yang bersih itu dari tanah. Jadi sumur bor. Makin banyak kita tebar, makin banyak kebutuhan air, makin banyak sumur bor. Itu untuk mencegah supaya udang kita jangan sakit. Hanya 2 penyakitnya tuh, sebabnya amonia, sebabnya nitrit. Sedangkan virus itu kecil sekali. Lingkungan dia di situ, kotorannya di situ kita kasih pakan, maka airnya tuh perlu diganti terus untuk menjaga kesehatan udang tadi. Di samping itu kita bantu dengan pakan yang kita kasih obat tadi. Kita semprot obat ke pakan itu minimal 8 jam baru kita tebar. Jadi jangan kita, kalau saya semprot, bukan kita percik gitu-gitu, aduk gitu, lalu kita kasih. Itu obat yang kita kasih larut dalam air. Sedangkan saya itu saya semprot, hari ini saya semprot, besok saya kasih. Saya jemur pakai angin, bukan matahari. Jadi sudah kering 8 jam itu, artinya obatnya sudah mengikat di dalam pakan. Baru kita tebar. Jadi obat itu tidak keluar, malah air yang masuk ke dalam pakan. Saya boleh tahu Pak, nama obatnya apa Pak? Itu tadi ada omega untuk jangan kropos, ada backlin jangan mencret, ada natural mikro jangan bengkok, apa istilah melenting. Jadi dia kalau tidak kita taruh itu udangnya tempat gitu, jadi nggak lurus lagi dia, nggak bisa berenang dia. Itu natural mikro. Vitamin C untuk menjaga imun dia. Itu rata-rata. Ada juga kita untuk supaya dia ada nafsu makan, kita kasih peternak. Terus Pak, apakah di kolam ini tumbuh plankton Pak? Plankton itu dari fermentasi tadi. Kan ada saya kasih tahu tadi, setelah sampo ini kita ciptakan fermentasi, kita beli dedak, kita beli ragi, molase, sama super NB. Kita peram selama 3 hari atau 72 jam. Udah bau dia, baru kita tebar. Sehingga warna air tadi nanti keruh. Jadi kita ada standar, kalau standar Kokpam itu ada chipping di situ. Itu rata-rata 30 cm itu artinya permukaan tanah itu tidak kelihatan. Jadi air itu tidak boleh transparan. Harus ada tertutup dengan sinar matahari. Karena udang itu kan mainnya kan di tanah dia. Bukan macam ikan. Persen sampai 80%. Jadi 20% itu kita anggap habis. Padahal setiap kita beli benur itu dia kasih tambah 10 sampai 15%. Jadi kita beli 100.000, itu kira-kira 115.000. Jadi bisnis udang ini di bawah bisnis sabu-sabu. Di bawah sabu-sabu. Tapi kita kan, orang kan takut resiko. Semua resiko itu sudah tahu kita. Bagaimana kita antisipasi? Yang nggak bisa kita antisipasi, banjir. Itu nggak bisa kita antisipasi. Kalau penyakit bisa. Jadi kalau mau besar untung itu, biasa bilang tadi, sesudah sabu-sabu udah. Cuma sabu-sabu risikonya tinggi kali. Orangnya gila, kita ditangkap.
kecil sekali, makanya permukaan air rata-rata di atas 1 meter, 1,2. Kalau panas, tapi panas itu tidak sampai ke dasar. Kalau dingin juga nggak sampai ke dasar. Maka permukaan air itu rata-rata di atas 1 meter. Untuk jangan cepat kali apa istilah induksi panas di atas itu turun ke bawah, maka permukaan air itu harus tinggi. Jadi tidak besar sekali pengaruh dengan cuaca. Jadi untuk kolam yang Bapak gunakan ini, dia kedalamannya itu berapa, Pak? Itulah permukaan airnya itu di atas 1 meter. Idealnya 1,2. Jadi selama Bapak budidaya ini, apakah ada kena penyakit lain selain yang udah Bapak tadi bilang? Ada kalanya kalau kita malas menambah air dan mengganti air, dia bisa mencret. Maka dijaga sekali air itu setiap hari. Di umur 30 hari itu rata-rata itu harus dibuang, masukkan, buang, ganti terus air untuk menjaga lingkungannya bersih, biarpun kotorannya ada di bawah. Jadi selama Bapak budidaya ini itu disipon, Pak? Enggak, saya tidak pernah sipon. Kenapa, Pak? Karena kotoran itu tidak berpengaruh kepada yang berpengaruh itu airnya. Kotoran itu tidak berpengaruh, yang berpengaruh itu airnya. Airnya. Jadi ketika kotoran itu di dalam di situ aja juga nggak akan Tidak berpengaruh. akan pengaruh. Jeda dulu aja. Tapi yang sampai ke hidung kita itu kan udara. Jadi Pak, saya memiliki kolam juga nih, Pak. Ya. Jadi kemarin kendala di kolam tersebut itu sungut apa sih ya namanya? Dia lepas dari tubuh si udang ini tadi. Dia abis itu badan itu kayak jadi merah di belakang dekat-dekat buntut gitu. Terus kejadiannya kematiannya total gitu. Itulah jaga air tadi. Jadi kita artinya antisipasinya itu bukan sekedar sudah cukup kita jaga air, tapi pakan tadi kita kasih prebiotik. Jadi Kak, kalau misalnya untuk udang itu mau nafsu makannya tinggi itu gunakan apa ya, Pak? Jadi kan saya bawalah ke manusia. Kalau kita sehat, kita kuat makan. Jadi kita jaga kesehatan udang itu tadi dengan kasih omega, kasih vitamin C, kasih natural mikro, kasih backlin. Udah dia sehat, tapi lingkungannya jangan kotor. Airnya ganti terus. Berarti siklus pergantian air itu tiap hari, Pak? Itu tergantung berapa banyak pakan yang kita kasih setiap hari. Jadi kalau saya bilang itu 400 sampai 500 kilo pakan yang sudah kita masuk sebesar ini tambak. Ini kan jumlah airnya sampai 8.000 ton. Di atas 8.000 ton sebesar ini. Jadi ini kolamnya berapa kali berapa, Pak? Ini luasnya sekitar 5.000 meter persegi. Yang sebelah sana sekitar 7.000 meter persegi, lebih besar sebelah sana. Jadi kalau secara rumus matematik itu berbanding lurus, berapa banyak pakan kita kasih, berapa banyak air yang kita ganti. Makin banyak pakan, makin banyak air yang kita ganti. Jadi jangan segan-segan kita ganti air itu listriknya banyak, enggak. Karena kita harus berhitung secara ekonomi detailnya gimana. Berapa kebutuhan listrik ke 1 ekor udang? Berapa kebutuhan pakan 1 ekor udang? Berapa kebutuhan obat 1 ekor udang? Berapa ongkos kerja 1 ekor udang? Sampai segitu detail nanti kita baru tercengang kita. Bahwa biaya operasional udang itu rata-rata di bawah 1.000. Idealnya 750 perak 1 ekor. 750 perak kebutuhan operasional 4 bulan 1 ekor udang. Waktu kita jual, katakanlah umur 60 hari, baru untung mungkin 300 perak. 70 hari sudah 500 perak.
4 bulan itu biasa bisa sampai 3.000 perak kita hitung. Jadi kalau kita nak berhitung detailnya, berapa habis listrik? 50 juta, oh nggak sanggup saya. Tapi begitu saya kasih habis listrik 50 juta, saya masukkan benur 500.000. Kebutuhan listriknya cuma 50 perak. Jadi jangan kita lihat besarnya dulu. Coba kita bagi. Berapa operasional habis? 200 juta. Berapa itu? Persen sampai 80%. Jadi 20% itu kita anggap habis. Padahal setiap kita beli benur itu dia kasih tambah 10 sampai 15%. Jadi kita beli 100.000, itu kira-kira 115.000 dikasih. Jadi bisnis udang ini di bawah bisnis sabu-sabu. Di bawah sabu-sabu. Tapi kita kan, orang kan takut resiko. Semua resiko itu sudah tahu kita. Bagaimana kita antisipasi? Yang nggak bisa kita antisipasi, banjir. Itu nggak bisa kita antisipasi. Kalau penyakit bisa. Jadi kalau mau besar untung itu, sudah saya bilang tadi, sesudah sabu-sabu udang. Sabu-sabu risikonya tinggi kali. Orangnya gila, kita ditangkap. Jangan takut keluar duit besar kali operasionalnya. Sudah saya kasih tahu tadi, 1 ekor itu idealnya 750 perak 4 bulan. Jadi tinggal aja kita kali 750 perak, berapa benur kita isi. Begitulah kebutuhan modal. Kalau dia bisa selamat sampai 4 bulan tadi, itu untungnya di atas 100%. Modal 100 juta, kita bisa untung 150 juta. Bersih juga. Iya, sudah kita bayar gaji-gaji orang. Iya. Saya kemarin sebelah sana, saya isi 250.000 ekor. Ya. Saya keluarkan modal untuk pakan. Kebetulan saya kerja sendiri. Saya beli obat sama pakan itu 135. Saya dapat untung 192 juta. Iyalah, tetapi kerjanya dulu. Jangan mikirkan untungnya aja. Untung itu pasti kalau kita tadi menjaga kesehatan dia. Kalau kita nak menjaga kesehatan kita, melungkop bahasa Acehnya. Siapa yang orang Aceh sini? Nggak ada, Pak. Melungkop itu kita begini, kepala terantuk semua, bang. Sekian wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.